Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Video ini adalah seri keempat dari video bertajuk fakta atau prasangka ya. Di bagian keempat ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari seorang teman. Seorang kawan beberapa waktu yang lalu dari negeri jiran Malaysia ya. Mungkin ini saudaranya Kak Ros atau saudaranya Upin Ipin ya. Nah, ada pertanyaan yang menarik disampaikan oleh saudara dari Malaysia ini, yaitu mereka bertanya tentang dosa waris. Nah, dia menanyakan tentang dosa waris. Benarkah dosa waris itu ada? Nah, sahabat-sahabatku, bagaimana menurut Anda? Apakah dosa waris atau dosa yang diakibatkan dari perbuatan Adam dan Hawa itu masih ada sampai sekarang? Nah, apakah dosa waris adalah suatu fakta ataukah suatu prasangka saja? Baik sahabat-sahabatku, kita akan membahasnya ya. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya setiap manusia dari kecil kita sudah memiliki suatu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang bisa disebut kecenderungannya adalah dosa. Saya beri satu contoh ya. Di dalam hadis Bukhari nomor 1493 dikatakan bahwa semua manusia keturunan Adam dan Hawa, anak cucu Adam dan Hawa, sudah disentuh iblis kecuali Isa putra Maryam. Lebih tepatnya hadis itu mengatakan semua anak cucu Adam dan Hawa sudah disentuh iblis kecuali Maryam dan putranya. Jadi Maryam atau Maria ketika mengandung Yesus sama sekali tidak disentuh iblis. Sehingga Yesus ada menjadi salah satu atau satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Sedangkan yang lainnya sudah memiliki benih dosa atau mengandung dosa. Itu sebabnya sahabat-sahabatku, kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat di dalam dunia sekitar kita, bahkan mungkin diri Anda dan diri saya juga, sejak kecil kadang manusia sudah memiliki kecenderungan yang tidak baik. Misalkan ya, anak kecil masih umur 2-3 tahun, tiba-tiba sudah bisa ada rasa iri kepada adiknya atau kepada kakaknya atau kepada teman-temannya. Begitupun kadang anak usia 2-3 tahun tiba-tiba sudah bisa berbuat licik, bisa berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada saudaranya. Nah, dari manakah pikiran atau perasaan untuk melakukan kelicikan atau kebohongan itu? Atau para remaja pria ya, biasanya ketika mulai beranjak remaja, saya pribadi ini sebuah kesaksian ya. Ketika saya dulu mulai SD kelas 6, tiba-tiba saya melihat lawan jenis, kemudian tertarik untuk lebih dekat, kemudian tertarik untuk berhubungan seksual dengan perempuan. Lah, pada saat itu bertahun-tahun saya berpikir, dari mana rasa itu? Sampai akhirnya saya tahu bahwa sesungguhnya inilah salah satu bukti bahwa ada warisan dosa, warisan kecenderungan berbuat tidak baik di dalam diri saya. Saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah diberitahu bagaimana nanti kalau sudah besar harus ada rasa iri dengan tetangga atau dengan teman atau dengan saudara. Kalau ngelihat perempuan ya, kamu harus beringin bersetubuh,
kamu harus ingin bercabul dengan perempuan yang kamu anggap cantik itu. Tidak pernah saya diajari itu. Tapi benih dan rasa itu ada dengan sendirinya dalam diri saya. Sahabat-sahabatku, sebagai sebuah ilustrasi, saya berikan contoh. Jika hari ini Android atau gadget Anda dan saya bisa mengakses YouTube atau sosial media, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan sebagainya, adalah sebab sebelumnya di dalam Android atau gadget Anda dan saya sudah lebih dulu diinstalkan sebuah software atau beberapa software, sehingga software itu membuat Android kita bisa mengakses sosial media, bisa berkoneksi dengan internet. Jika di dalam gadget kita tidak diinstalkan lebih dahulu, maka tidak akan bisa. Nah, itu sebuah ilustrasi atau analogi ya. Jika hari ini, mengapa dalam hati dan pikiran kita tiba-tiba ada rasa iri atau dengki, bahkan seorang remaja bisa tiba-tiba ada rasa ingin bercabul, ingin berzinah. Dari mana rasa itu? Pernahkah Anda berpikir, siapa yang memberikan, siapa yang menginstalkan rasa iri dalam hati saya, sehingga ketika melihat misalkan teman atau saudara atau tetangga punya sesuatu yang kita anggap lebih hebat dari kita, kemudian kita merasa iri. Sahabat-sahabatku, kita ingat kisah Adam dan Hawa. Setelah membuka hati kepada iblis, kemudian iblis memberikan segala macam rasa dalam diri mereka. Mereka mulai ketiban rasa malu, rasa takut. Dan perhatikan, keturunannya kemudian. Salah satu anaknya yang bernama Kain, dikisahkan di dalam kitab suci bahwa Kain tiba-tiba memiliki rasa iri, dengki kepada adiknya yang bernama Hebel, dan bahkan tiba-tiba membunuh adiknya. Bukan hanya ada rasa iri, tapi kemudian ada rasa kebencian, bahkan ada ide, gagasan, niat, hasrat untuk membunuh dan betul-betul dibunuh adiknya. Dari mana? Dari mana Kain mendapat rasa atau kemampuan untuk iri, dengki, benci, bahkan kemampuan untuk membunuh adiknya? Inilah salah satu bukti dosa warisan, atau warisan dari dosa Adam dan Hawa yang sudah menyerahkan hatinya kepada iblis, sehingga iblis bisa memberikan segala macam rasa semaunya dia. Dikasih rasa iri, rasa dengki, hawa nafsu, hasrat menguasai, hasrat menghegemoni, dan sebagainya. Ya, jadi sahabat-sahabatku, jelas jika Anda dan saya kita sering merenung, kita coba tidak usah lihat keluar, perhatikan diri kita, kecenderungan hati dan pikiran kita. Pernahkah Anda berpikir, kok tiba-tiba saya melihat orang lain yang saya anggap lebih hebat dari saya, tiba-tiba ada rasa iri? Perhatikan, dari mana rasa iri itu ada. Kemudian tiba-tiba ada rasa benci terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Dari mana rasa benci itu bisa ada dalam hati dan pikiran Anda? Dari mana? Dan segala kecenderungan-kecenderungan jahat lainnya. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya rasa iri, benci, dan segala bentuk kejahatan yang ada dalam hati dan pikiran kita, itulah yang disebut sebagai dosa waris atau kejahatan yang diwariskan kepada semua anak cucu Adam dan Hawa. Sebagaimana di hadis dikatakan, kecuali Isa putra Maryam. Ya, jadi sahabat-sahabatku, itu sebabnya kalau menurut ajaran kitab suci Bible, kita sangat membutuhkan penolong untuk kita lepas dari kecenderungan hati berbuat jahat itu, supaya hati kita menjadi hati yang baru, pikiran kita mendapat pikiran yang baru. Kita perlu pertolongan, kita perlu pembebasan, pelepasan atau kemerdekaan atau penebusan. Jadi makna pembebasan, pemerdekaan, penebusan, penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui Isa Al-Masih, itu adalah untuk melepaskan kita, salah satunya dari kuasa dosa waris.
Jadi sahabat-sahabatku, menjawab teman dari Malaysia ya, temannya saudaranya Kak Ros atau Upin Ipin itu, apakah dosa waris itu fakta atau prasangka? Sesungguhnya dosa waris adalah fakta. Buktinya nggak usah jauh-jauh, perhatikan dalam diri Anda sendiri. Adakah kecenderungan-kecenderungan berbuat dosa dalam diri Anda? Jika Anda sadar bahwa diri Anda dan saya memiliki kecenderungan berdosa, pada saat inilah kita sadar bahwa ternyata suka tidak suka, mau tidak mau, kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Baik sahabat-sahabat, sekian pada video kali ini dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang mau menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Rahayu, Shalom, Salam.